Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Pada kesempatan ini saya akan memberi wawasan bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya silakan menyaksikan, dan yang belum tahu, ini khususnya yang belum tahu tentang yaitu kodam goib pendamping hidup ya. Setiap manusia itu dilahirkan ibunya, keluar dari rahimnya, itu sudah diikuti oleh sedulur papat lima pancer yang disebut kodam goib, dan diikuti oleh kodam di luar jiwa raga kita ya, dan diikuti oleh khori yaitu jin ya. Ada 3. Kalau untuk kodam goib sedulur papat pancer itu belajarnya sangat sulit ya, lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai tua, sampai mati pun belum tentu bisa menguasai, karena itu harus telaten, sabar, ikhtiar, banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dijalankan. Dan yang saya bahas yang semampunya, bagi yang mampu ini bisa melaksanakan, dipraktikkan di rumah. Bagi siapa yang ingin tahu kodam goib pendampingnya, jangan percaya dulu dengan omongan yai, ustadz, nyai dan sebagainya kalau belum tahu sendiri ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui kodam goib sesungguhnya yang ikut dengan Anda? Yaitu 1, kodam goib itu bisa berasal dari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bisa berwujud kiai, seorang sakti, atau ratu, raja, atau macan, singa, kera, tikus, bahkan bisa genderuwo, celeng, pocong dan sebagainya. Itu atas permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang aliran-aliran jin setan ya. Kalau itu dapatnya jin setan yang pasti pocong, celeng dan sebagainya. Tapi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kodam goib, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kiai, sakti, ratu, raja dan sebagainya. Kemudian kodam goib berasal dari benda pusaka atau benda yang Anda miliki ya. Kemudian kodam goib bisa berasal dari nenek yang kamu atau kakekmu atau nenekmu pernah jadi supranatural atau seorang sakti, kemudian aura dari arwahnya ya mengikuti Anda, itu akan menjadi kodam goib pendamping hidup Anda juga bisa. Kemudian kodam goib bisa juga berasal dari ketika Anda bersemedi di laut, di gua, dimanapun tempatnya, di tempat-tempat keramat atau di makam para wali, itu akan juga bisa menjadi kodam goib Anda. Kemudian kodam goib yang keempat itu sebenarnya bisa Anda tempat wisata, yaitu di laut atau di pertokoan atau di tempat-tempat makam, itu juga bisa diikuti oleh pocong, kuntilanak dan sebagainya sebagai kodam goib Anda. Nah, untuk mengetahui kebenaran biar Anda ainul haqqo yakin kodam saya itu apa, kan gitu, sangat mudah, bisa disiapkan alat-alatnya. Tapi harus tahu dulu apa gunanya, apa manfaatnya mengetahui kodam goib pendamping hidup, kan gitu. Kodam goib pendamping hidup yang ada di luar kita ya, itu bisa diajak kerjasama, mencari rezeki, mencari kesembuhan yang tidak sembuh sakitnya, kemudian diajak kerjasama untuk supaya melamar kerjaan cepat diterima, kemudian kebangkrutan untuk supaya bisnisnya lancar, laris, dagangannya laris dan sebagainya. Tapi kodam goib pendamping hidup yang ada di luar itu bukan pendamping hidup sedulur papat lima pancer, lain ya. Yang kodam goib pendamping yang ada di luar kita itu
Jangan sekali-kali juga untuk menyakiti orang, karena bisa disuruh untuk menyantet, tenung, jengges, banaspati dan sebagainya untuk membunuh lawan. Jangan sampai digunakan. Nanti kena laknatullah, dilaknat Allah, bahkan selamanya menjadi penghuni neraka. Ya. Kemudian sarana supaya bisa melihat kudam goib Anda secepatnya, yaitu satu, sarana di tempat gelap. Di tempat gelap, yaitu di gua atau di tepi laut atau di dalam kamar juga boleh. Satu, syaratnya gelap. Kedua, syaratnya berani, tidak boleh takut, ya. Ketiga, ainul hakul yakin, ya. Yang keempat, tidak boleh musyrik, yaitu jangan menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sarananya yaitu kaca, cermin disiapkan, yaitu sekitar tingginya setengah meter atau lebarnya 1 meter, tidak apa-apa, yang penting wajahnya bisa masuk seperti ini. Waktu ini saya ambil konten, kemudian di sebelah kanan kiri ini masih ada sela-sela, di atas ada sela. Nah, kemudian di depan cermin itu kamu duduk bersila di tempat gelap, ya. Kamu nyalakan lilin warna merah, ya. Kemudian kamu nyalakan dupa Cina itu 3, kayak jiting itu, kayak lidi itu 3. Dituncapkan atau didirikan di dalam gelas atau dituncapkan pakai pelepah pisang juga bisa. Kemudian kamu bakar kemenyan. Kemenyan itu dikasih alas pakai genting atau batu bata atau apa yang tidak membahayakan lingkungan sekitar kamu tempat bersila, ya. Setelah lilin merah itu menyala, 3 dupa menyala, kemudian kemenyan menyala, kamu tawasul pada saya, yaitu kirim doa Al-Fatihah ditujukan kepada saya, pahalanya diberikan pada saya. Contohnya Suma Ila Sukma, Kiai Purwadi, Mbah Gede Purwo, Kiai Among, baca surat Al-Fatihah 9 kali, ya. Kemudian Suma Ila Sukma, sebut kodam goib pendamping hidupku, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kemudian kamu pandang cermin itu lama-lama seperti ini. Fokuskan di titik sini, pandang terus ke cermin itu. Posisi lilin nyala, dupa nyala, kemenyan nyala, sampai dia mati semua, tidak masalah. Yang penting fokus, ya. Terus bayangkan, ucapkan semampunya pakai bahasa sesuai kemampuan Anda. Kalau bahasa Indonesia, ya wujudlah kodamku, ya wujudlah ya kodamku, aku ingin tahu wujudmu ya kodamku, ya kodamku, ya kodamku, ya kodamku, wujudlah, wujudlah, wujudlah ya kodamku. Terus pandang, mata tidak boleh berkedip. Kalau sudah berkedip diulangi lagi. Terus pandang terus, ya. Pandang terus, ya, pandang terus, ulang terus, ya. Lakukan mulai jam 12 malam, tengah malam. Kalau bisa malam Jumat itu lebih baik, lebih cepat, ya. Terus, dan nanti jangka 1 jam 2 jam nanti di sekitar kanan kiri ini nanti ada penampakan langsung nyata, yaitu berwujud umpamanya pocong, gendruwo dan lain sebagainya. Bahkan ada macan, keras di samping sela-sela cermin ini. Nah, setelah yang nyata itu wajahmu akan berubah seperti macan, umpamanya kodamnya macan. Kalau kamu kodamnya kiai, ya kiai. Umpamanya kamu kodamnya berasal dari nenek moyangmu, ya wajahmu seperti nenek moyangmu dulu, orang sakti begitu. Dan dia bisa berbicara dan dijawab oleh kodammu sendiri. Umpamanya, siapa kamu sesungguhnya? Dia menjawab pakai mulutnya semua, sesungguhnya saya A, B, dan apa gitu, ya. Itulah caranya bisa diajak kerjasama untuk pembahasan tentang kodam goib pendamping di luar jiwa raga kita, bukan kodam goib setelah 45 pancar. Kalau kodam goib setelah 45 pancar biasanya bisa digunakan untuk pesugihan putih, ya. Itu nanti pembahasan pesugihan putih yang menggunakan power 1045 pancer kita bahas di lain hari. Itu wawasan Anda, silahkan untuk bekerja sama dengan kodam goib pendamping hidup di luar Anda. Selalu sholat, berdoa, sholawat, zikir, tawasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu walhamdulillahi wa akbar walahul azim. Salam rahayu.